Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Ceviku Invest dan ya udah lama kita nggak bikin, saya sendiri nggak bikin video konten soal saham karena eh, ya bisa dibilang saya lumayan cukup sibuk juga belakangan ini untuk soal kerjaan, juga sempat kena sakit kemarin, jadi nggak banyak untuk mikirin buka, bahkan buka-buka buka Stockbit aja jarang banget sekarang gitu. Jadi tercermin juga dari cara investasi saya sekarang sedikit banget apa ya namanya ya, tradingnya gitu. Dan saya cukup bangga akan hal itu. Jadi di bulan Oktober kemarin kita lihat bareng-bareng aja langsung performa portofolio saya di bulan Oktober. Jadi kalau misalkan kita lihat ke gain or loss ini dari bulan Oktober tanggal 1 sampai 31 Oktober, saya cuma ngelakuin dua trade aja, cuma ABM sekali sama Toba, itu kayak juga rugi. Di sini rugi rugi Rp4.000. Jadi dalam satu bulan saya udah benar-benar ngurangin trading saya benar-benar kayak lagi coba untuk mungkin masih swing trading gitu, masih 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 trading juga walaupun nggak sering-sering. Mungkin siapa tahu juga kedepannya saya bisa hold lebih lama lagi, bisa sampai invest bahkan. Semoga aja, tapi saya cukup senang sih bisa bisa ngurangin kebiasaan trading saya karena udah terbukti gitu dari selama ini saya trading ternyata saya nggak cuan-cuan, ya udah mending kayak gini aja gitu jadinya. Nah, untuk portofolio returnnya di bulan Oktober kemarin ini adalah di bulan Oktober itu sekitar 4,6 jutaan atau dari yieldnya itu sekitar 14% dari portofolio saya. Jadi karena Oktober itu lumayan bagus, udah lumayan comeback gitu ya dari yang sempat crash kemarin di bulan Septemberan. Sekarang di bulan Oktober lumayan bagus perform portofolionya saya. Dan so far sampai tanggal 17 November portofolio saya juga sekarang masih nyangkut di minus 2,3 juta dan yieldnya itu di minus 5,46%. Tapi saya nggak worry juga karena lagi-lagi saya bukan trader lagi sekarang. Saya bukan daily trader lah, ibaratnya bukan daily trader lagi sekarang. Jadi saya lebih hold lama, saham-saham yang pilih juga saham-saham yang punya fundamental yang sudah saya analisa yang cukup bagus. Jadi nanti saya bakal kasih lihat juga portofolionya gimana. Nah, ini adalah performa portofolio saya waktu Oktober kemarin. Lumayan sih di 4,6 juta, yieldnya 14% gitu. Nah, so far dari semenjak eh, semenjak dokumentasi ini dibuat, eh, masih rugi. Dari kalau misalkan dari Februari 2022 itu rugi 4,3 juta atau 8,79%. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini adalah banyak banget saya rugi di bulan Juni itu sekitar sampai 10 juta rupiah. Itu gara-gara pelajaran yang saya ambil adalah kebanyakan trading gitu. Jadi banyak banget trading di bulan Juni dan saya banyak banget cut loss dan saya ngambil pelajaran dari sana. Jadi ya udah saya kurangi aja gitu. Jadi dari gain or loss-nya selama bulan Oktober cuma dua kali aja trading di ABMM sama Toba sekali. Itu Toba ini cut loss, sekarang harga Toba juga turun jauh, tapi saya masih hold juga sekarang. Ada ABMM take profit sedikit 8,1%. Sekarang ABMM-nya harganya di 3.200-an, 3.100-an dan saya udah masuk lagi gitu. Nah, kalau misalkan di bulan November so far sampai tanggal 17 sampai dengan hari ini belum ada, wait, belum ada trading sih, belum ada trading di sini, cuma ada satu, yaitu saya take profit di Elsa karena waktu Elsanya udah rilis laporan keuangan ternyata kuartal 2 ke kuartal 3-nya menurut saya kurang memuaskan sih. Jadi saya kira saya expect awalnya itu kayaknya lumayan tinggi sih untuk Elsa ini karena oilnya harganya lagi lumayan mahal. Jadi uh, saya kira kuartal 3 itu lumayan labanya lumayan naik tinggi gitu. Ternyata labanya turun 50%-an dari kuartal 2 ke kuartal 3 gitu. Jadi karena kurang memuaskan, waktu itu langsung ARB juga Elsa, tapi saya masih bisa take profit akhirnya di harga 364. Hari ini Elsa itu harganya di sekitar 3.402 rupiah. Jadi ya keputusan yang cukup oke so far untuk take profit dulu sementara gitu. Nah, itu aja sih untuk so far di bulan November untuk tradingnya. Kalau misalkan kita lihat dari portofolionya, nah sekarang saya lagi nyangkut banget di 4 saham. Pertama di saham Toba, di saham INKP, di BKSL, sama di ABMM. Nah, saya decide untuk masuk lagi di ABMM karena saya juga menunggu laporan keuangan ke kuartal ketiganya. Karena pas saya hitung-hitung setelah ABMM ini akuisisi GEMS, 30% saham GEMS,
harusnya price to book value mereka menjadi menarik di kuartal 3 ini gitu. Jadi itu ABMM salah satu alasan saya masuk ke AG ABMM, harganya di 3.400-an, dan more likely kalau misalkan di akhir bulan masih harganya di bawah, saya bakal averaging down lagi sih. Averaging down lagi nanti kalau misalkan udah ada ini, udah ada gajian masuk, langsung averaging down lagi gitu. Terus ada BKSL, lagi-lagi BKSL awalnya itu saya nunggu right issue, tapi ternyata right issue-nya diundur, jadi ya udah saya hold aja dulu. Memang nyangkut di harga gocap, harga 50, tapi sebenarnya masih bisa keluar. Masih ada yang bid di harga Rp50. Cuma artinya kalau misalkan saya bid, saya perlu cut loss gitu di 538.200 gitu. Jadi daripada saya cut loss, ya udahlah, kalau misalkan mau nyangkut di harga 50, ya udah nyangkut aja gitu akhirnya 10 juta. Karena kalau saya lihat BKSL sih masih oke-oke aja, perusahaannya masih aman-aman aja, toh Sentul City-nya juga masih ada kan di Bogor gitu. Jadi ya udah, saya hold aja gitu. Kalau misalkan udah 50 kan nggak bisa ke 49 atau turun lebih dalam lagi, paling stuck di 50. Saya nggak tahu berapa, ini udah nyangkut dari bulan September, but we'll see BKSL ini bakal kayak gimana kuartal 3-nya. INKP hari ini baru rilis laporan keuangan, dan earning per share-nya growth-nya bagus banget. Walaupun saya di sini masih nyangkut minus 3,9%, kayaknya besok bakal diapresiasi sama market karena laporan keuangannya cukup bagus. Hopefully besok bisa jadi positif sih portofolionya, kayaknya naik 4% sih masih oke. Karena INKP ini price to book value-nya itu masih di 0,6-an bahkan waktu harga hari ini ditutup. Jadi itu sih INKP, salah satu kenapa alasan saya INKP di sini value-nya paling tinggi juga, karena saya cukup pede sih untuk INKP ini, growth IPS-nya lumayan bagus. Yang keempat ini Toba. Nah, Toba ini sebenarnya salah satu alasan saya sempat bukan hedging ya, lebih ke FOMO sih jadinya. Jadi waktu kemarin-kemarin yang lagi rame banget soal electric vehicle, motor listrik, kayak misalkan Goto sama Grab, itu sekarang mereka udah pakai, beberapa armada mereka pakai motor listrik. Dan Toba ini punya saham, Goto ini punya saham Toba kalau nggak salah ya, atau kebalikannya ya. Goto punya saham Toba kalau nggak salah, TBS Energi. Jadi motor listrik yang diproduksi sama TBS Energi ini ya kerjasama dengan Goto. Jadi lumayan menarik. Cuma waktu itu karena FOMO juga, makanya value di sini cuma 6,7 juta sih. Nyangkutnya lumayan tinggi, tapi saya averaging down, jadi angkanya segini gitu. Jadi nyangkutnya sekitar 290.000. Dan so far itu di minus 2,3 juta. November sendiri IHSG-nya lebih ke stagnan ya, dan nggak bullish amat sih, cuma baru recovery aja dari bulan September ke Oktober November. Harusnya Desember ada window dressing, hopefully ada, uh, ya bagus lah untuk marketnya gitu. Jadi saya juga bakal hold aja. Sorry banget kalau misalkan belakangan ini saya juga jarang update, karena saya lagi belajar untuk kurang-kurangin buka sekuritas, kurang-kurangin baca-baca berita. Pokoknya udah saya analisa, saya beli, saya hold aja. Saya nggak akan trading sih, jarang lah, untuk apalagi untuk daily trading gitu. Cuma kemarin aja Asa akhirnya take profit gitu karena kuartal 3-nya kurang memuaskan bagi saya. Ini semua, lagi-lagi ini semua bukan rekomendasi untuk beli saham, saya bukan expertise. Dan itu sih so far untuk bulan November ini. Hopefully bulan November, bulan Desember bakal ditutup bagus. Sekarang aset value saya di 40 juta karena saya sempat deposit 6 jutaan di bulan November ini. Untuk averaging down. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman semua. BTW kalau misalkan, thank you banget buat teman-teman yang masih ngikutin perjalanan dokumentasi ini. Uh, Nanti bakal saya update juga yang bulan November kalau misalkan masuk di bulan Desember selanjutnya. Dan ya, gitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga cuan teman-teman semua. Salam sehat, take care semuanya. See you. Bye-bye.